Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, hari ini aku akan coba bagikan ya untuk balik lagi dengan konten si DJI Overlight. Jadi ini aku mau sharing bahwa custom mode lens yang terbaik itu menggunakan yang tipe apa, khususnya untuk yang DJI Overlight ya. Jadi seperti yang kalian tahu ya di video-video saya sebelumnya, kalau DJI si Overlight Air Unit ya, yang light version bukan yang pro, itu emang masalah utamanya itu ada di FOV guys. Jadi untuk FOV nya itu terlalu kecil, dia di 117 derajat dan terlalu narrow ya, terlalu dekat. Nah apalagi kalau misalkan kalian terbangkan di indoor, kemudian kalian coba stabilisasi dengan gyroflow atau menggunakan Rocksteady, itu gambarnya kurang oke banget ya. Semua objeknya itu jadi terlalu dekat. Nah di video-video saya sebelumnya itu aku udah coba sempat custom ya untuk lensnya, itu menggunakan si Cadex N ya, kayak gini. Housingnya ini aku lepas, kemudian aku coba pasangkan di DJI Overlight ya. Cuman ada masalah utama nih kalau menggunakan si Cadex N ini. Ini untuk FOV nya itu jadi lebar banget, sehingga untuk efek fish eye nya itu terlalu berlebihan guys. Jadi cembung banget, dan kalau misalkan dilihat di bagian ujung-ujung itu terlalu terlalu cembung, jadi kurang enak, dan kalau distabilin pun juga agak susah karena terlalu cembung. Nah di sini aku udah nemuin custom atau housing lens yang pas ya, menurut saya itu pakai punyanya si Flywu NanoCam yang versi 3 guys. Nah kalian bisa lihat ya, modelnya itu kayak gini. Kalau di website itu kalian bisa cek aja. Nah kalau kalian lihat itu bentuknya, kalau misalkan udah ditempelin di DJI Overlight itu kira-kira bentuknya kayak gini guys. Nah seperti ini, dia ada mountingnya juga di 14x14, jadi enak kalau misalkan di mounting di kanopi manapun. Nah terus bentuknya nih kayak gini guys. Dan jangan lupa guys, kalau misalkan kalian ganti lens ya, terus kalian coba stabilin dengan gyroflow, karena ini lens bukan bawaannya DJI, kita mesti lakukan kalibrasi ulang guys. Cara untuk kalibrasinya sebenarnya udah aku pernah contohin ya di waktu sebelumnya. Jadi intinya sih untuk lensnya itu kalian stabilisasi menggunakan layar ya, bisa layar monitor, kemudian kalian coba gerak-gerakan kameranya, maju mundur, atas bawah kiri kanan, untuk mengetahui karakter dari si lens kameranya, nanti biar si gyroflow-nya ketika ngestabilisasi itu bisa lebih maksimal. Nah kalau kalian tahu sebenarnya yang aku coba ini nggak cuman si Cadex N ini ya, untuk nyobain si DJI Overlight ini emang sangat merepotkan kalau kalian misalkan beli si DJI Overlight nih, karena untuk lensnya itu memang kurang enak banget, terutama buat kalian yang biasa pilot yang nerbangin dengan FOV yang gede. Itu pakai DJI Overlight tuh kayak nerbangin DJI Neo. Nah DJI Neo itu sama nih karakter kameranya, sama kayak si DJI Overlight ini ya. Jadi terlalu narrow banget untuk FOV nya. Dan sebenarnya aku udah nyobain banyak lensa ya, ada yang Runcam, ada yang pakai yang baby turtle, baby rattle kayak gini ya, yang ukurannya M8 yang sesuai dengan housingnya si mountingnya ini, tapi hasilnya masih belum maksimal. Jadi yang maksimal itu kalau menurutku ya yang pakai punyanya si Flywu NanoCam V3 ini. Cuman ini tuh nggak bisa pakai M8 ya untuk housingnya si Flywu NanoCam V3. Jadi untuk lensnya itu bukan M8 guys. Kalau ini kan M8 nih yang dipakai si Cadex N ya. Ini M8 itu banyak lensnya yang dijual ya, ininya dijual di market tuh banyak. Cuman kalau untuk yang Flywu ini kayaknya lebih kecil dari si M8 ini, dia M7 ya mungkin. Itu mirip sih dengan yang Cadex N Lite ya, yang versi Lite itu mirip banget. Dan kalau misalkan udah di mounting, nah bentuknya kayak gini. Ini aku pakai baut ya karena ada mountingnya, jadi untuk dipasang itu lebih enak guys, jadi nggak perlu tambahan apa-apa lagi. Sama satu lagi kuncinya, kalau misalkan kita mau footage yang stabil dan bisa distabilisasi dengan gyroflow, itu ada juga di video saya sebelumnya. Itu yang penting bukan ininya ya, kameranya yang
bisa dikasih soft mount. Ternyata untuk yang DJI overled itu walaupun kita pakai yang kanopi yang stiff ya kayak gini, ini kan stiff nih, ini kameranya fix nggak bisa digerak-gerakin, tapi ininya tuh stiff banget guys untuk kanopinya nih. Dan aku suka kan dengan kanopi ini kalau misalkan pakai yang versi HD, karena untuk mountingnya tuh dia bisa ada di sini, dan ini masih luas, maksudnya jedanya itu masih lega, jadi untuk airflow-nya juga bagus. Untuk nyolokinya juga gampang, ada di sini untuk ngambil file footage-nya. Terus ini tuh juga bautnya seperti ini, dan ini aku kasih lem guys yang di depannya nih. Jadi ini bener-bener stiff banget dan nggak ada goyang ya untuk kanopinya. Nah untuk tuningannya pun juga aku nggak ubah-ubah, masih pakai stok PID tuningnya si Meteor 75 Pro. Dan kalau misalkan diterbangin, kalau aku lihat sih udah oke ya menggunakan custom lens yang punya si Flywu ini, dan hasilnya itu bener-bener maksimal guys. Dan ini menurut saya itu yang mungkin yang terbaik ya menurut saya di antara custom lens yang lain. Jadi kalau misalkan kalian mau coba, kalian cobain aja untuk custom lensnya. Memang agak susah sih untuk cari yang punyanya Flywu NanoCam V3 ya, karena emang udah agak lama. Kebanyakan yang masuk di Indonesia itu yang punyanya Caddx N ya, mau Caddx N yang biasa ataupun yang Caddx N Lite. Yang punya Flywu itu emang jarang banget yang jual. Cuman kebetulan aku punya, dulu pernah beli ya, dan waktu aku cobain ternyata hasilnya benar-benar optimal kalau misalkan dipasangkan di DJI overled. Oke, kalau misalkan kalian nggak percaya, kita langsung coba aja terbangin guys. Oke, kita langsung coba terbang aja. Oke. Oke, cuaca pagi ini cerah banget guys. Ini untuk ngelawan matahari aman. Kita langsung coba terbang rendah. Oke. Kita belusukan. Oke. Oke, mantap. Oke. Nah, kalau kalian lihat ya, walaupun ini ya masih ada hitam-hitamnya vigneted di bagian ujung-ujung footage, ini nanti akan hilang guys dengan sendirinya kalau ketika kita stabilin dengan gyro flow ya. Oke, kita terbang. Mantap. Melawan matahari. Oke, udah low baterai guys. Kita terbang jangan jauh-jauh. Oke. Nah, ini saya nih lagi nyantai di sini. Oke, kita landing aja walaupun belum ada low battery lagi. Ini karena cuman buat ngetes saja. Oke. Nah, gimana guys menurut kalian hasilnya untuk footage DJI O4 yang kita custom dengan lensnya si Flywu Nano V3? Itu ternyata
oke banget kan, untuk footage dan FOV-nya itu bisa pas, dan aku cukup seneng ya dengan hasilnya. Itu oke banget kalau misalkan kita lihat. Dan kalau misalkan kalian mau cobain guys, kalian bisa coba aja, itu gampang. Untuk video cara ganti mounting lensnya itu juga udah aku kasih ya di video yang sebelumnya. Oke, paling video saya itu dulu. Thank you udah melihat video saya, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.